Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kali ini kita akan membahas getaran bebas untuk mata kuliah dinamika struktur. Materinya diambil dari beberapa sumber, ada Anil Kacopra, Jerome Pelins, Sugeng P. Budyo. Nah, untuk getaran bebas itu sendiri adalah getaran pada struktur tanpa adanya beban di awal. Jadi yang ada adalah kalau perpindahan atau U0, U di awal itu ada, kemudian kecepatan juga bisa ada, tetapi beban di awal sama dengan 0, itu getaran bebas. Nah, ini sebuah contoh idealisasi dari struktur, kemudian diidealisasikan menggunakan prinsip Lames. Di sini ada kekakuan, kemudian ada massa, ada perpindahan. Nah, ini mengalami getaran bebas tanpa ada beban di awal. Kemudian kalau dituliskan, ini definisi getaran bebas adalah getaran dinamis yang terjadi di mana terdapat displacement atau perpindahan awal dan atau kecepatan awal tanpa adanya beban luar tambahan. Kemudian dari rumus persamaan getaran ditulis rumus persamaan untuk getaran bebas. Dari rumus persamaan getaran ini ada M massa ya kali U double aksen T, ini percepatan, ditambah C koefisien redaman kali U aksen T kecepatan, ditambah K kekakuan kali U dalam kurung T perpindahan sama dengan P kali T. Nah, ini bebannya, beban dari luar. Nah, untuk beban di awal P0 ini ya sama dengan 0. U0 ini ada nilai perpindahan, U aksen 0 untuk kecepatan ada nilainya. Nah, sehingga karena P0 sama dengan 0, bisa dituliskan persamaannya sebagai berikut. Jadi ada P di sini diganti dengan nilai 0. Sehingga tinggal MU double aksen T percepatan ya plus CU aksen T plus KU T sama dengan 0. Nah, ini yang membedakannya ya. Kemudian jika dibagi persamaan ini dibagi dengan M, dibagi dengan massa, sehingga akan menjadi U double aksen. Ini penulisan T-nya ini disederhanakan, dihilangkan, ditambah C per M kali U aksen plus K per M kali U sama dengan 0 ya. Ini sesudah dibagi dengan M. Nah, untuk penulisan karena C dibagi M sama dengan 2 C omega N, C ini adalah rasio redaman, omega N adalah frekuensi natural atau frekuensi alami, dan K per M sama dengan omega N kuadrat ya, frekuensi alami kuadrat. Maka yang tadi dari persamaan yang tadi U double aksen plus C per M kali U aksen plus K per M kali U, ini bisa di
substitusikan, digantikan dengan yang tadi nilainya C per M nya diganti dengan 2 si omega N. Ini bacanya si atau zeta ya, zeta juga bisa, si juga bisa. Nah ini sehingga persamaannya menjadi U double aksen plus 2 si omega N kali U aksen plus omega N kuadrat kali U sama dengan 0. Ya. Kemudian diberikan keterangan di sini di mana si sama dengan C per CR. Ya. C per CR ini apa? C ini adalah koefisien redaman. CCR ini adalah koefisien redaman kritis. Di mana rumus koefisien redaman kritis adalah 2 kali M kali omega N. Sehingga si ini bisa kita ubah menjadi C koefisien redaman dibagi 2M omega N. Ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk menghitung frekuensi alami dari rumus ini, kita bisa menghitung omega N atau frekuensi alami adalah akar K per M. Dari rumus ini kelihatan K ini kekakuan, M ini massa. Sehingga sebuah gedung misalkan kita bisa menghitung frekuensi alaminya, yaitu kekakuan dibagi massa. Kemudian dari persamaan ini juga kita bisa ubah ya. Kalau M-nya yang sebelah kiri, maka M sama dengan K dibagi omega N kuadrat. Ya. Kemudian dari rumus C kritis, koefisien redaman kritis sama dengan 2K dari rumus ini ya. C kritis 2M kali omega N. Nah, M diganti ini sehingga 2K per omega N, karena di sini ada omega N kuadrat, di sini ada pengalinya omega N, sehingga tinggal 2K per omega N, atau 2 kali K per akar K per M, atau 2 kali akar KM. Ya, ini perubahan-perubahan yang bisa diubah-ubah ya, di persamaan yang diubah-ubah ya. Kemudian nah ini berikutnya seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada penjabaran gaya-gaya pada sebuah sistem derajat kebebasan tunggal atau SDOF. Di sini ada gaya inersia FI ditambah gaya damper FD ditambah gaya spring Fs, gaya statisnya ya. Fs sama dengan 0, resultannya 0 di sini. Kemudian dari Fi itu apa? Momen kali percepatan. Fd apa? Koefisien redaman kali kecepatan. Fs apa? K kali displacement atau perpindahan. Nah, ini kalau di idealisasikan ke beban gempa, di sini sama dengan M kali U percepatan beban gempa ya, di sini beban gravitasi. Kemudian untuk getaran bebas yang tidak diredam, itu koefisien redaman ini C kecil ya, seharusnya tertulis C besar. Koefisien redaman atau C ini sama dengan 0, sehingga komponen C di sini hilang, yang C kali U aksen, sehingga tinggal M kali U double aksen ditambah K kali U sama dengan 0. Nah, ini ada penyelesaiannya
dari penyelesaian partikulir dan komplementer didapatkan fungsi U dalam T, ya. UT sama dengan U0 cos omega n T ditambah U dot 0 per omega n sin omega n T, di mana omega n ini adalah akar K per M. Selanjutnya ada frekuensi alami dan periode alami getaran. Nah, di sini frekuensi alami dilambangkan dengan omega n atau dengan Fn. N ini adalah dari natural. Nah, omega n ini sama Fn ini sebetulnya sama, tetapi karena hanya berbeda pada satuan, ya. Dari rumus yang digunakan, frekuensi alami dari omega n menggunakan akar K per M. Ini satuannya radian per sekon, radian per detik. Kemudian dari rumus Fn, omega n per satu putaran, ya. 2pi ini kan satu putaran. Sehingga rumusnya di sini cycles per sekon. Cyclic per sekon atau hertz, ya. Hertz. Nah, ini adalah rumus frekuensi alami atau frekuensi natural. Kemudian ada periode alami getaran. Periode ini kebalikan dari frekuensi, jadi seper F, ya, seper F. Kalau F ini adalah omega n dibagi 2pi, sehingga kalau seper F untuk periode alami adalah 2pi dibagi omega n. Satuannya sekon, detik. Jadi periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu putaran, satu gelombang. Kemudian kondisi-kondisi pada berbagai nilai rasio redaman. Nah, di sini untuk redaman antara 0 kemudian sampai dengan 1, kurang dari 1, ini dinamakan redaman subkritis atau underdamped. Ya. Kemudian untuk kondisi redaman sama dengan 1, C-nya sama dengan 1, rasionya, ini adalah kondisi redaman kritis atau critically damped. Kemudian untuk kondisi redaman superkritis, C-nya lebih dari 1 atau overdamped. Nah, kemudian untuk getaran bebas teredam, di mana koefisien redaman lebih dari 0 atau ada koefisien redaman, dari rumusnya maka di sini C-nya juga ada nilainya, dan ini sudah diubah dari perubahan yang dibahas sebelumnya. Ini, ya. Jadi di sini ada U double aksen ditambah 2 kali C omega n U dot atau U aksen plus omega n kuadrat U sama dengan 0. Sama ini, ya. Yang di sini, ini sama. Ya, ini sama. Kemudian dengan C sendiri sama dengan C dibagi 2M kali omega n atau koefisien redaman, atau C dibagi C kritis. Nah,
pada gambar ini ditunjukkan beberapa macam rasio redaman. Ya, jadi untuk rasio redaman C sama dengan 1, ya, ini. Kemudian ada rasio redaman C sama dengan 0,1. Yang ini yang masih gelombangnya masih kelihatan, ya. Kemudian yang rasio redaman C sama dengan 2. Ya. Jadi yang paling landai, yang rasio redamannya lebih besar. Jadi untuk redaman yang kecil yang C sama dengan 0,1 ini masih kelihatan adanya amplitudo dari gelombang ini masih besar. Artinya gelombang ini masih ada plus dan minusnya. Jadi masih bergeser, bergoyang ke kanan, ke kiri, misalkan itu sebuah benda yang bergoyang, ya. Kemudian jika ini diredam dengan redaman 1, maka ini menjadi lebih landai, lebih rata. Kemudian ditambah lagi dengan C sama dengan 2 semakin rata. Kalau ini masih ada yang curam, masih agak curam yang satu ini, tapi untuk C sama dengan 2 lebih landai lagi. Ya, ini artinya semakin besar rasio redaman, maka amplitudonya akan perbedaan, ya, antara simpangan positif dan negatifnya semakin kecil. Ya. Jadi ini tinggal landai saja, datar gini. Kalau C-nya sama dengan 2. Ini T per Tn atau waktu dibagi periode. Periode itu periode alaminya. Satu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu putaran. Nah, untuk pengaruh redaman pada getaran bebas ini juga ditunjukkan di lab. Ini ada rangka dari kaca dan dari aluminium, ya. Jadi kemudian ini di rangka aluminium ini diberikan ada getaran bebas, ya, ada getaran bebas. Kemudian dari getaran bebas ini tercatat seperti grafik yang di atas ini. Jadi ada amplitudo yang besar di sini. Kemudian untuk kaca akan teredam, ya, sehingga di awal dia besar, kemudian pada puncak yang ke ini ada catatannya, ya. Puncak pertama itu besarnya percepatan ini 0,915 G, ya, pada waktu sama dengan 1,11 detik. Dan pada puncak ke-10 ini, ya, puncak ke-11, maaf. Pada puncak ke-11 percepatannya ini sudah sangat kecil, 0,076 G. G ini gravitasi. Pada waktu T sama dengan 3,844. Nah, dari sini nanti bisa dihitung berapa periode untuk redamannya. Ini ada periode alami, ada periode teredam. Periode alami 2pi per omega N, periode teredam 2pi per omega D damping. Nah, kemudian itu yang tadi datanya, ya, nanti kita hitung. Untuk pengaruh redaman yang pada C yang berbeda ini ditunjukkan pada grafik ini. Pada C 2%, amplitudonya masih besar,
Jadi pada sampai ke yang kecil di sini, tapi di sini masih mengalami simpangan bolak-balik yang besar. Plus minusnya masih besar di sini, plus 1, minus 1 dan seterusnya masih besar. Kemudian pada C atau rasio redaman yang lebih besar lagi, ini sudah mulai berkurang ya, pada puncak keberapa ini sudah landai. Kemudian dibesarkan lagi, di awal ini masih ada besar, tapi pada puncak yang lebih awal lagi dia sudah landai. Begitu juga pada redaman yang 20%. Di awal saja besar, kemudian di puncak yang ketiga ini sudah landai. Intinya kalau diredam semakin besar rasio redaman, maka akan cepat membuat getaran ini menjadi stabil atau landai. Di sini ditunjukkan dengan grafik yang landai. Nah, ini ada rumus ya, rasio redaman adalah seper 2pi J ya, J ini ke berapa nanti puncak keberapa, lan logaritma nampir U double aksen I plus U double aksen I plus J. Jadi pada puncak ke sesudahnya berapa ini. Nah, dari angka yang tadi ini TD tadi sudah ada ya. Kemudian dari rumus ini kita bisa menghitung pada rangka kaca tadi. Di rangka kaca ini ada datanya ya. Jadi pada puncak pertama ini percepatannya sekian ini. Ini grafik percepatan dengan waktu. Jadi yang horizontal waktu, yang vertikal bisa kita ganti-ganti, ada percepatan, kemudian ada kecepatan, atau ada simpangan atau displacement. Kalau yang di sini contohnya ini akselerasi atau percepatan dalam G, grafik gravitasi ya. Kemudian ini di catatannya percepatannya di puncak pertama ini 0,915 G, jadi masih besar. Kemudian di puncak ke-10, ke-11 ya, pada waktu 3,844 detik percepatannya sudah semakin kecil, yaitu 0,076 G. Sehingga dari rumus yang tadi, rumus ini ya, kita bisa menghitung nilai rasio redamannya, C-nya. Jadi 1 dibagi 2pi kali jumlah puncak, selisih jumlah puncak J ya. Ini J, selisih dari jumlah puncak. Jadi di sini T-nya yang ke-11, puncak ke-11. Ini puncak pertama sehingga ada 10 di sini selisihnya. Nah, kemudian kali len 0,915 G, di sini 0,1915 dibagi 0,076 G sehingga didapat 0,0396 atau 3,96%. Jadi rasio redamannya 3,96%. Kemudian untuk periode teredam ya. Periode teredamnya berapa? Waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang ya, karena ini ada 10 puncak ya. Jadi waktunya berapa untuk satu puncak saja? Berarti dibagi 10. Jadi waktunya 3,844 dikurangi 1,10 dibagi 10 sehingga didapatkan angka 0,273 detik atau sekon. Ya. Jadi ini contoh untuk menghitung periode teredam dan rasio redaman. Ya. Jadi itu untuk materi getaran bebas. Selanjutnya nanti akan kita bahas tentang
getaran harmonis dan getaran periodik ya, yang lainnya. Demikian materi yang membahas tentang getaran bebas ini, semoga bisa dipahami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.